Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Dewan Juri Lomba Debat Bahasa Indonesia tahun 2026. Tak lupa juga teman-teman dari rekan tim kontra yang saya banggakan. Sebelumnya perkenalkan saya Ahmad Faiz dari SMA Negeri 1 Subah, yang mana pada kesempatan kali ini saya sebagai pembicara pertama dari tim pro akan membahas mosi pada kali ini, yaitu Dewan ini menyesali glorifikasi relisiensi. Saya sebagai pembicara pertama dari tim pro mendukung penuh adanya mosi kali ini, yang pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa argumen dari saya. Langsung saja, menurut KBBI, glorifikasi adalah proses atau cara perbuatan yang meluhurkan atau memuliakan. Istilah ini sering dipakai untuk menggambarkan tindakan yang melebih-lebihkan sesuatu agar terlihat sempurna atau lebih baik. Sedangkan relisiensi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu proses atau kemampuan seseorang untuk beradaptasi dengan lingkungannya, yaitu beradaptasi contohnya dengan lingkungan atau situasi yang sulit. Menurut saya, setiap orang itu pasti memiliki masalahnya masing-masing, baik masalah pribadi maupun masalah di luar pribadi. Dan setiap orang pasti memiliki cara untuk menangani masalah tersebut. Dan setiap orang pasti rasa kuatnya itu berbeda. Menurut saya, jika kita sebagai individu yang melihat teman kita atau seseorang sedang mengalami masalah, sebaiknya kita perlu mensupportnya, mendampinginya. Agar apa? Agar mereka tidak merasa sendirian, agar mereka mampu untuk bertahan dan bangkit kembali dengan cara yang lebih baik. Dan bukan malah kita memujinya dengan melontarkan kata-kata yang membuat mental mereka down. Dan pada kali ini atau kalimat tersebut bisa disebut dengan glorifikasi relisiensi. Data riset kesehatan dasar Kementerian Kesehatan tahun 2022 mengatakan bahwa sekitar 15,8% remaja Indonesia mengalami kesehatan mental dengan kecemasan dan depresi yang mendominasi atau memiliki kategori yang paling umum. Di era sekarang, khususnya di era digital, generasi muda sekarang banyak sekali mengalami depresi atau kesehatan mental, baik dari media sosial maupun lingkungan yang toksik. Ada dua hasil penelitian yang telah dilakukan, ada dua poin yang saya catat. Yang pertama, untuk mendukung relisiensi adalah yang pertama berpikir mendalam. Artinya mengajak remaja untuk mengambil jeda dari banjir informasi yang ada di media sosial dan menyaring masalah tersebut agar mental mereka lebih terjaga. Yang kedua, berpikir damai, di mana artinya mendorong mereka untuk memandang bahwa masalah tersebut sebagai celah yang baik bagi diri sendiri maupun orang lain, atau dalam tanda kutip memanfaatkan kesempatan dalam masalah tersebut. Kembali pada argumen saya, yang dimana kita sebagai individu harusnya bisa saling mendukung atau mensupport teman yang sedang mengalami masalah. Saya setuju dengan mosi kali ini. Mengapa demikian? Glorifikasi relisiensi itu bersifat negatif. Kenapa bisa dibilang negatif? Karena glorifikasi relisiensi merupakan hal yang bersifat merusak atau mendownkan mental seseorang. Karena seseorang yang sedang mengalami masalah tersebut, kita puji dengan yang tidak seharusnya kita ucapkan, sehingga mental mereka akan mengalami menurun, dan mereka pasti akan merasa dirinya itu dipaksakan untuk kuat. Sedangkan kita tidak tahu bahwa mereka itu sebenarnya membutuhkan support system di balik itu semua. Kita ambil contoh. Kamu itu kok kuat banget sih? Seharusnya kamu itu bisa bertahan di lingkungan yang toksik. Kalau kamu kuat, pasti kamu bisa bertahan. Dari contoh itu kita dapat lihat sebetulnya seseorang itu sedang mengalami masalah di lingkungan toksiknya. Seharusnya kita sebagai teman bisa mendukung dia untuk lebih baik, di mana bisa mendukung dia, menarik dia dari lingkungan tersebut untuk keluar dari lingkungan toksik. Bukan malah memuji dia dengan kata-kata yang seharusnya tidak pantas diucapkan. Kalau kamu kuat, pasti kamu bisa bertahan. Berarti kan dalam tanda kutip kita mendukung atau memuji agar dia itu kuat, tetapi mental mereka malah seharusnya turun. Yang kedua, contoh lainnya, saat kita kehilangan seseorang, kamu kan kuat, pasti kamu bisa menghadapi semua ini. Sebetulnya kita tidak tahu apa yang mereka rasakan. Seharusnya kita sebagai teman bisa mensupport, mendampingi, bukan malah
meyakinkan, bukan malah memuji mereka dengan kata-kata atau kalimat yang seharusnya tidak diucapkan. Menurut saya, arti dari glorifikasi religiensi adalah di mana seseorang dipaksakan untuk kuat sendiri tanpa bantuan orang lain. Artinya kita itu dipaksa kuat dengan ucapan-ucapan orang lain yang pada sebaliknya mereka tidak tahu bahwa mental mereka itu sedang mengalami kemunduran atau sedang down. Jika glorifikasi religiensi terus ada, akan berdampak negatif bagi mental mereka. Mental mereka akan turun karena adanya tekanan-tekanan dari luar yang membuat mental mereka akan down. Yang kedua, melelahkan fisik mereka. Artinya mereka kan dipaksakan untuk kuat, jadi mereka dipaksakan untuk bangkit sendiri tanpa support orang lain. Yang ketiga, takut untuk meminta bantuan kepada orang lain. Artinya mereka meyakinkan dirinya untuk pasti saya bisa bangkit dengan diri sendiri. Padahal mereka itu bangkit perlu bantuan orang lain. Dan dapat disimpulkan dari mosi kali ini, atau argumen saya pada kali ini, resiliensi adalah sesuatu hal yang baik karena memiliki proses atau rangkaian untuk bangkit dari kegagalan, namun tidak dengan glorifikasi resiliensi yang mana pada hal tersebut membuat orang lain merasa dirinya selalu dipaksakan untuk kuat, padahal mereka butuh bimbingan dari orang lain. Maka dari itu, saya sebagai pembicara satu dari tim Pro mendukung keras pada mosi kali ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.